Kisah sukses perubahan dari hama menjadi emas. Kami ingin mengajak Anda untuk membongkar lebih dalam tentang Kampung Kepiting yang telah mengubah kehidupan dan perekonomian masyarakatnya. Apakah Anda pernah membayangkan sebuah kampung kecil yang menyimpan potensi luar biasa? Mari kita sambangi Desa Mojo, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dan temukan potensi budidaya yang mengubah pandangan tentang komoditas lokal. Di balik pesona alam yang memukau, Desa Mojo memiliki sebuah inisiatif yang sungguh mengagumkan, yaitu Kampung Kepiting. Ini adalah kisah sukses budidaya kepiting bakau yang telah mengubah pandangan tentang komoditas lokal ini. Dulu dianggap sebagai hama oleh para petani tambak. Kini kepiting bakau menjadi bintang utama dengan nilai ekonomi yang melambung tinggi. Mengapa budidaya kepiting bakau begitu menjanjikan di Desa Mojo? Dan bagaimana komoditas yang dulu dianggap sebagai hama berubah menjadi sumber pendapatan utama? Mari simak video kami hingga selesai. Budidaya kepiting bakau di Desa Mojo adalah salah satu potensi besar yang sebaiknya menjadi fokus perhatian. Kepiting bakau memiliki harga jual yang tinggi. Dikutip dari harga.gap.id, harga kepiting bakau berkisar antara 90 hingga 220 ribu rupiah dan tentunya memiliki daya tarik yang tak hanya lokal tetapi juga internasional. Desa Mojo memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam pasar ekspor kepiting bakau. Data menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata per pembudidaya kepiting telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Keuntungan dari ekspor kepiting bakau juga telah memberikan dampak ekonomi yang positif pada seluruh komunitas Desa Mojo. Selain pendapatan, kita akan menyoroti bagaimana budidaya kepiting bakau di Desa Mojo ini telah mendukung pelestarian ekosistem mangrove yang berharga. Ini adalah cerita tentang manusia yang berkolaborasi dengan alam untuk menciptakan keseimbangan yang berkelanjutan. Awalnya, pembudidaya di Pemalang untuk pembenihannya masih mengandalkan dari alam. Kepiting yang ada di Pemalang dikembangkan dari hasil tangkapan liar. Tangkapan dari para nelayan yang biasa orang sana sebut adalah ngebor kepiting. Kemudian penangkap menjualnya kepada pengepul, barulah pengepul akan menjual ke pasar. Dari keberhasilan budidaya kepiting ini dapat mengurangi tekanan terhadap stok kepiting bakau di alam liar, sehingga erat kaitannya dengan pelestarian ekosistem mangrove yang berharga. Pada tahun 2022 pun, Kabupaten Pemalang ditunjuk sebagai Kampung Kepiting. Nah, ingin tahu proses pembenihan hingga panennya? Simak video kami hingga selesai. Berikut ini adalah tahap budidaya melalui Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau, Jepara. Pertama, tahap pembenihan. Pembenihan ini memiliki dua metode. Metode yang pertama yaitu pembenihan dilakukan dengan mengembangkan teknologi pembenihan kepiting bakau yang adaptif dan aplikatif yang menghasilkan benih bermutu dan berkelanjutan. Metode 2, pembenihan dilakukan secara alami dengan memilih lokasi daerah konservasi untuk induk yang matang telur agar kepiting induk dapat bertelur secara alami. Kedua, tahap pemeliharaan. Pemeliharaan untuk metode 1 yaitu pemeliharaan induk, pemeliharaan larva sampai krablet, ukuran kerapas 1 cm dan ukuran fingerling atau kroyo atau pentokolan sampai ukuran 30 hingga 50 gram yang dilakukan di tambak. Selain itu, dapat dilakukan pemeliharaan secara soliter menggunakan box secara sendiri-sendiri pula. Sementara untuk pemeliharaan metode kedua, pemeliharaan ini dilakukan di daerah konservasi agar tidak ditangkap oleh orang lain, di mana satu induk dengan ukuran 500 gram dapat menghasilkan benih kurang lebih 5.000 hingga 10.000 benih kepiting. Ketiga, tahap pembesaran.
Pembesaran dilakukan di kampung budidaya yang ada di Pemalang karena mempertimbangkan lingkungan yang masih mempunyai lahan mangrove yang cukup bagus. Keempat, tahap perawatan dengan menjaga sirkulasi air yang baik dan memperhatikan kebutuhan makanan dan lingkungan hidup yang mencukupi, serta menjaga agar SR tinggi dengan membuat setter yang banyak atau tempat sembunyi di dalam tambak, baik dengan menggunakan paralon maupun batu-batuan, dibuat semacam rongga-rongga. Karena kepiting adalah hewan kanibal pada saat ada yang molting, sehingga pada saat molting, kepiting mempunyai tempat untuk bersembunyi. Hal tersebut terjadi karena dalam waktu 5 jam setelah molting akan kembali keras, sehingga aman dari faktor dimakan temannya. Dan untuk kebutuhan makanan kepiting dapat dikontrol dengan menggunakan tray-tray yang ada di tambak. Kelima, tahap pemanenan. Kepiting hasil pembenihan membutuhkan waktu 4 hingga 5 bulan untuk layak konsumsi. Kampung kepiting di Desa Mojo adalah bukti nyata bahwa potensi luar biasa dapat ditemukan di tempat-tempat yang jarang terdengar namanya. Inisiatif ini tidak hanya mengangkat ekonomi lokal, tetapi juga memberikan contoh tentang bagaimana budidaya yang berkelanjutan dan dapat menjadi solusi untuk dilestarikan. Mari bersama-sama merasakan inspirasi dari cerita luar biasa yang ada di Desa Mojo. Kisah ini adalah pengingat akan potensi besar yang tersedia untuk menciptakan perubahan positif dalam kehidupan masyarakat lokal. Mari bersama-sama menjaga keindahan alam dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton. Semoga video kami menginspirasi.